Nah, makanya sekarang tuh memang kalau saham sawit tuh dilihatnya apakah dia RSPO, Oke. ISPO, RSPO. Hmm. Eh, ya, Seberapa banyak dari perkebunan yang sudah punya sertifikat itu? mm-mm. Oke. Jadi kalau misalnya dia udah ada RSPO, terus sekarang tuh sebenarnya ada ESG ratingnya gitu kan. Hmm. Itu tuh udah Itu kayak dari mana ya ESG ratingnya? saya lupa ya Pak itunya namanya. Tapi itu juga kalau misalnya itu ratingnya kayak udah rating pinjaman, triple Hmm. A, Hmm. triple B, Hmm. Hmm. double B, Hmm. double A Hmm. gitu. Nah itu tuh udah ada ratingnya. Hmm. Nah makin bagus rating itu ya berarti Dia punya. sekarang sekarang ceritanya kan balik lagi ke yang tadi kan. Sekarang kita ada di yang ada yang di 5% 10% Hmm. itu, atau kita ada yang di Di 90 95%. 95% Ya. itu gitu. Tagar Togar Podcast akan kali ini kembali hadir bersama saya Tagar Togar Sitanggang. Kali ini saya kedatangan tamu Andi Hadi Wijoyo dari salah satu perusahaan sekuritas di Indonesia di Jakarta ini. Apa kabar Andi? Baik, Oke, baik. saya kenalan dengan Andi ini berapa tahun yang lalu ya? 6 7 6, tahun 6 mungkin 7 ya. tahun yang lalu. Dan kurang lebih 6 7 kali dia sudah pindah sekuritas. Setahun sekali. Enggak kok, 2 tahun sekali. 2 tahun sekali ya. Iya. itu kalau refleksi ke saya sendiri itu nyaris seperti saya dulu pada awal-awalnya di karir saya di palm oil, di sawit, setiap 3 tahun saya pindah. Iya, 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 iya. Dan sekarang salah satu sekuritas di Jakarta. Nah, Andi, Hmm, saham ya, iya baik. sekuritas itu kan perantara jual beli saham antara individu atau korporasi ke bursa. Iya betul. Ya, itu Iya. ininya ya, fungsi dari. Mm-mm. Nah, kalau Andi sendiri menangani yang mana nih? Saya yang institusi ya. Jadi Institusi. kalau dari pertamanya itu memang internasional ya, mungkin brokernya Mm-mm, based di Indonesia tapi namanya internasional mm-mm, sebagai branchnya. Ada yang dari Australia, waktu itu dari Australia. mm-mm, Terus sempat ke yang Amerika juga, mm-mm, sempat yang ke Hong Kong juga, mm-mm. dan sekarang lokal, maksudnya Indonesia. Ya, Semuanya institusi. institusi. Mm-mm. Dari awal karir Ya, di sekuritas sampai sekarang udah berapa kali pindah nih? bentar hitung dulu. Hitung dulu, iya, hitung dulu. Eh, total total sekarang lima tempat. Oh, 5 tempat. Ah, Oke. ah. Mungkin nanti at the end dia ngalahin saya. Kalau saya tunggu dulu, hitung dulu. 8 kali ya. Soalnya kalau sekuritas itu 2 tahun 3 tahun ya. Nah, Jadi bukan biasanya saya begitu ya. aja gitu. Jadi itu udah normal. Memang karena awalnya kan waktu itu perjumpaan kita kan untuk membahas harga ya, Hmm, harga sawit ya. iya benar. Terus kemudian beberapa yang hadir, kemudian juga mengundang saya untuk Bicara. bahas pembicara jadi harga sawit, dan kemudian mengundang saya dari tempat sekuritas yang lain. Oh, ini kencang juga nih putaran-putaran per Yang baru ini belum ya, Pak? yang baru ini belum. Baru sebulan soalnya sedih yang baru. Jadi nanti tunggu tunggu Tunggu, tanggal mainnya. tunggu tanggal mainnya. Nah, saham ya. Hmm, Sebagian orang mengatakan saham itu investasi. ya, Tapi saham itu juga bisa spekulasi kan? benar sekali. Ya. Ya, Kapan ini membedakan spekulasi dan dan investasi? Gini, investasi. teman-teman, para pendengar, mungkin kita agak sedikit, ya mungkin nanti akan sentuh sawit juga. Tapi ini suatu pengetahuan lah. Siapa tahu yang sedang dengar ini, oh enak juga kali ya main saham gitu ya. Coba ya, supaya Saya rasa lebih ya. banyak ya. Mungkin sekarang justru
tadi ada yang bilang mau main saham, sebenarnya tuh sekarang banyak banget sih, udah Mhm, ya. mhm. Kalau secara volume tuh, individual sekarang udah 70-an% gitu. Jadi 70%. 70-an% Mhm. dan itu naik jauh banget setelah pandemi gitu ya, Pak. Jadi mungkin nih pendengar-pendengar juga sebenarnya ini udah main saham, tapi coba nih yang di sini bilangnya apa. Nah, kalau saya balik ke pertanyaan Pak Togar tadi ya, investasi atau spekulasi, sebenarnya tergantung sahamnya yang mana, Oke. apakah itu perusahaan besar, perusahaan kecil, dan dan bermacam-macam Mhm, faktor lainnya, dan juga kita secara individu maunya yang mana. mhm, Jadi memang kalau ditanya ada yang investasi atau spekulasi, betul, mhm. tapi ini juga kita maunya masuknya ke mana. Mau yang mana gitu ya, Heeh, bagian yang mana, bagian yang itu yang mana. harus kita tentukan. Tapi kan Mhm, kadang ada, contoh seperti saya, mhm, ya, ada main sikit-sikit gitu ya, mhm. eee, menjadi seolah investasi karena nggak ada waktu. Karena jadinya long term gitu ya. Nggak sempet jual Nggak lagi, sempat ya udah. jual, jadi masih ada. Saya ya terus terang, saya tahun berapa itu ya, kita waktu kapan terakhir ketemu itu saya bilang saya beli PGN, ya, Iya, benar benar benar. masih ada loh sampai sekarang. Saya udah belum lihat lagi tuh PGN. Terakhir lihat mungkin pas ngituin sama Pak Togar. Dan PGN itu saya sempat, secara buku untung hampir 90%, Oh, ya, iya iya iya. dan, karena kesibukan lupa untuk take profit. Jadi Sekarang sekarang kayaknya nggak tahu. 20 atau 30% tinggal, Lumayan atau lah masih. atau atau mungkin sudah minus gitu ya, Nggak tahu saya nggak belum tahu. cek juga gitu ya. Itu apakah banyak juga orang seperti saya itu yang apa. Banyak sih. Jadi sebenarnya ya, ini kan tadi saya bilang volumenya naik di yang individual ya, karena Mhm, mereka mungkin work from home. mhm, Work from mhm, home, kalau lunchtime juga mungkin free gitu kan. mhm, Jadi mereka bisa ngeliat gitu mhm, kan. mhm, Dan mungkin akhir-akhir ini karena kita udah mulai balik ke office mhm, dan mungkin udah mulai sibuk, maksudnya udah biasa dan kita mulai dengan kesibukan yang lain, ya agak turun. banyak yang kayak gitu. Jadi mereka udah beli nih misalnya dari pas Jadi pandemi gitu, biasanya lihat setiap hari kan, mhm, jadi pas sekarang udah mulai balik ke office nggak terlalu diliatin lagi, itu banyak. Kalau menurut jadi saya sih banyak. jadi seolah investasi dia, padahal Mhm. Tapi kalau dilihat ya, kalau heeh, kalau kalau kita work from home, heeh, itu volume di IDX naik. oke, Sekarang tuh volume di IDX 11, average tuh 10 triliun heeh, per hari. heeh, Sebelumnya tuh sempat sampai 14, 15 I gitu. see. Jadi sekarang nih sebenarnya kelihatan nih, oh ini orang-orang udah pada balik ke kantor karena volume di IDX lagi agak turun. Nah, apakah, ini jadi ini, pertanyaan ini nih, apakah individual bermain saham ini ada juga yang ngikuti tren? Oh banyak, Banyak ya? Ya, banyak. karena temennya satu, perkopian gitu ya, Iya, main iya. saham dia ikut gitu Iya, ya? iya, iya. Jadi ada cerita teman saya dia tuh sebenarnya suka naik sepeda gitu ya. Mhm, Jadi sebelum pandemi juga dia udah naik sepeda. Terus kan orang-orang pada pada ini kan pada ngetren kan mhm, sepeda yang mhm, waktu itu mhm, mhm, Brompton bisa berapa puluh juta gitu kan. mhm, Tapi udah naik sepeda yang pas pandemi, terus setiap weekend pas tiba-tiba pas tiga minggu atau 4 minggu masuk, ngomongnya pada ngomong saham semua tuh. mhm, Satu geng itu gitu. Jadi udah 20 orang tadi yang nggak pernah ngomong tiba-tiba ngomong semua gitu kan. eee, Jadi trennya ya iya banyak banget gitu kan. "Lu beli Um, apa?" iya Gitu ya? iya beli apa dengerin dengerin youtuber yang mana gitu kadang-kadang kan. Saya nggak ada rekomendasi saham ya. Iya. Tapi ya gitu jadinya memang interesting lah dan itu kan sebenarnya ini ya apa namanya point of view dari yang lain gitu ya Mhm, karena kalau saya institusi keseringan tapi suka ngobrol-ngobrol sama teman-teman gitu kan mhm, jadi kelihatan dari apa namanya dari point of view yang lain gitu jadi that's very interesting apalagi udah 2 tahun ini ya mhm, itu benar-benar yang namanya naik turun itu wah ini sih yang minus 7%, yang ya, ARB ya, plus 25% itu banyak sekali. oke. Nah, untuk, saham misalnya ya, tanpa melihat, karena kan kita baca baca rekomendasi saham dari Hmm, sekuritas kan kadang malas gitu ya, mhm. ini nggak ngerti apa isinya gitu. Yang lebih gampangnya bagaimana untuk
Kita ngomong spekulasi nih ya, Siap, karena kalau investasi ya pastinya Heeh. lebih mendalam. Iya, iya. Kalau untuk spekulasi, Kak, yang mana yang lebih? jadi sebenarnya tuh kalau saya kan ininya fundamental ya. Mm-mm, Fundamental tuh jadi kita ngeliatin nomornya, ngeliatin kemarin mereka untungnya berapa, akan mm-mm, untung kemana mm-mm, gitu-gitu. Jadi mm-mm, fundamental tuh menurut saya tetap penting. mm-mm, Tapi kalau kita mau spekulasi atau kita mau short term, kita ngelihatnya ada cerita apa atau ada story apa. mm-mm. Jadi misalnya apa namanya? Ya kalau kelapa sawit ya saya ketemu Pak Togar bilang nanti nih bentar lagi harga sawitnya naik gitu kan. Harga sawit akan tetap tinggi sampai akhir tahun. Ya, catat ya. Nah kayak gitu tuh. Jadi ini ceritanya ada apa nih gitu kan. Kalau kita memang sudah duluan, jadi sekarang kita melihatnya mungkin harga sawit naik atau kalau bisnis lain ya apa namanya pelanggannya Mm-mm, nambah mm-mm, banyak mm-mm. atau Salesnya lebih banyak. volume penjualannya lebih Mm, banyak gitu kan. Nah itu ceritanya di situ. mm-mm. Tapi ya biasanya kalau udah denger cerita marketnya udah ngikutin juga. Iya, Nah kadang-kadang harus everybody kita lebih do cepat. it kan dia. Iya. Makanya saya suka ngundang Pak Togar duluan sebelum yang lain. Jadi kita tahu duluan. Tapi kan gitu. Jadi kita masuk duluan, kita udah tahu kira-kira kurang lebih ceritanya kayak apa, kita udah tahu, Mm-mm. masuk, ya udah tungguin aja sampai ceritanya Hmm, benar-benar kejadian. Udah gitu biasanya ada ungkapannya sell on news. hmm. Jadi buy on rumors atau buy on the story, sell Sell on on news. actually ada Oke. newsnya. Nah, itu Ya, tentunya kalau di komoditas kita bilang buy on rumors, sells on fact. yes, Gitu ya. exactly. So Ya, sama itu lah ya gitu. kurang lebih sama. Mirip-mirip trading komoditas mungkin ya kan kalau kayak gini kan. Jadi kurang lebih gitu sih. Jadi kalau ditanya untuk spekulasi, story-nya apa? Gitu. Oke. Story-nya apa dan kira-kira kapan? Kalau dari sisi teknikalnya, Hmm. apakah banyak dipakai juga? Misalnya banyak ya kalau di komoditas itu kan ada Chart. fundamental dan chartis, Hmm, ya. hmm, hmm. Moving average dan lain-lain. Ya. Itu signifikan nggak? Jadi tergantung. Nah kalau spekulasi ya mungkin lebih signifikan daripada yang investasi. Mm-mm. Kalau yang chart gitu. Dan itu that's a whole big business satu lagi gitu. Jadi di sebelah fundamental. Ngaruh sih iya. Mm-mm. Tapi lagi-lagi ini kita berbicaranya mungkin yang kita beli naik 5% atau malah naik 1%, 2% kita jual lagi. Jual. Nah, itu baru Day trade. Itu baru ya, day trade itu benar-benar charting. Hmm. Gitu. Day trade itu Saya charting. salah satu orang chartis. Ya lebih ngerti atau enggak gitu. Karena ya itu tadi malas nungguinnya gitu ya. Kalau saya hari ini ngelihat ini potensinya masih bisa naik untuk hari ini, saya beli kan gitu ya. Nah itu tadi yang kalau cerita PGN ini potensinya naik terus lupa. Jadi itu lagi, jadi itu juga sih. Jadi kalau emang kita mau aktif, ya make sure ya kita memang ada waktu untuk jadi aktif gitu juga kan. Kalau kita emang lagi work from home atau kita mungkin kita free gitu 2 hari 3 hari bisa jadi chartis, bisa jadi spekulan. Tapi kalau kita say minggu depan kita keluar negeri seminggu, itu sih jualin dulu mungkin gitu kan. Jadi biar nggak terlalu ini, terus baru ini. Atau enggak kalau kita cukup nyaman, ya kita taruh di situ, tapi jangan dipikirin tuh 1 minggu gitu kan. Tapi nanti semoga pas nanti udah 1 minggu tetap hijau gitu kan. Tiba-tiba nah dibuka. itu tuh gitu ya. Hah? Ya kan. Jadi lihat juga kita tuh sebenarnya punya waktunya gimana gitu. Kalau kita memang punya waktu banyak, chart setiap hari chart. Gitu. Tapi kalau kita nggak punya waktu banyak, mungkin kita nggak terlalu ngeliatin. Nah kalau chart ya, saya yang familiar itu apa sih namanya itu yang judul chartnya saya nggak tahu sebenarnya gitu ya. Yang mana model chart yang lebih gampang dibaca? Nah ini sebenarnya ya saya sendiri tuh nggak pernah terlalu ngeliat chart. Tapi memang candle chart itu biasanya yang dilihatin. Kalau saya kan sukanya yang line ya, yang benar-benar line gitu. Tapi kalau day trader tuh sukanya yang candlestick charts. Yeah, nah itu that's my things. I think you can explain better than I do. Begitu ada begini ya, di atas atau di bawah sell or buy. Nah yang gitu-gitu tuh. Tapi ya gitu. Ngerti nggak yang begini maksudnya? Begini itu artinya
closing and opening on the same price gitu ya. Jadi naik turunnya itu semakin lebar ya, naik turunnya, tapi closing dan openingnya the same price, almost the same price, potensi naik atau potensi turun. Oke. See, you know more than I do. Ya karena ya itu tadi ya, prospektif atau apa gitu ya, Iya. atau daily market report. Tuh ini kan aku kan nggak ngikutin industrinya gitu ya. Iya benar. Ya jadi kan emang kenapa rupanya di industri ban misalnya gitu ya, atau di industri tekstil tuh gimana, atau perbankan gimana gitu ya. Yang paling gampang sih ya. Tapi ini ya Pak. Jadi kayak kalau chart itu mungkin ya emang gitu ya. Tapi kalau chart itu nggak ada volumenya, Yes. kan nggak bisa juga kan. Ya, itu kombinasinya. Volume That's itu, right. nah volume itu dapetnya dari ceritanya, dari story-nya. Yeah. Jadi mungkin True. skim aja di korannya ada story apa sih gitu kan, atau dari yang report tadi story-nya apa aja. Kurang lebih volumenya bakal ada di situ. Kalau apalagi kalau beritanya ternyata signifikan sekali kan, oh itu volumenya pasti banyak hari itu. Oke, ya dari itu benar ya. Gitu. Yang jelaskan yang ahlinya gitu. Tapi saya memang melakukan itu kok. Gitu. Tapi nggak dengar beritanya atau baca beritanya. Buka satu saham, lihat chartnya seperti apa, lihat volumenya seperti apa, lihat moving average-nya seperti apa, whether it's cross or yet to cross gitu ya. Moving average-nya yet to cross berarti ada potensi naik atau turun. That's my things. Gitu ya. That's my things. Ya kalau kita di sekuritas kan kita ya ada sebenarnya satu departemen untuk charting tuh ada. Technical itu tuh setiap hari kita keluarin. Technical tuh kalau ada departemennya setiap hari keluarin hari ini kurang lebih gini yang kira-kira menarik saham ABCDE, yang kira-kira bisa turun saham ABCDE. Itu ada. Tapi kalau institusi itu kebanyakan nggak terlalu ngeliatin ya. Jadi kan lebih fundamental. Yeah. Nah kalau institusi itu yang lihatnya yang report tadi mungkin. Yeah. Nah tapi saya kan dulu juga yang nulis ya. Itu sebisa mungkin tulisan di atasnya poin 1 A, B, C udah selesai. Gitu. Ceritanya bener-bener dicepetin. Jadi kan kayak kalau emang nggak terlalu mau baca ya lihat aja atasnya gitu kan. Poin 1, 2, 3 beli atau jual, kurang lebih katalisnya apa, story-nya apa, udah selesai. Tapi saya pernah loh mengkoreksi sekuritas. Lo kenapa nulis begini nih? Makanya sebelum nulis kan ngundang Pak Togar dulu. Bukan begini nih ceritanya, lo salah nih. Oh, salah ya Pak ya? Kenapa Pak? Begini. Oh gitu ya? Ya itu dia, jadi kan kita sebagai analis gitu ya, yang nulis itu juga kita kan sebenarnya ngobrol sama semua orang lah ya. Sebisa mungkin tuh memang kerjaan kita tuh ngobrol sama all the players, all the stakeholders gitu kan. That can be siapapun, kayak mau dari petaninya sendiri, mau dari yang distribusi, mau ke ya manajer gitu kan, itu kita bisa iniin. Jadi kita try itu, biasanya sih kita ngerangkum aja sih story-nya tuh kayak gini gitu. Nah kalau udah ada story-nya ya kita ini ya kita juga suka salah sih, maksudnya kita nggak selalu benar gitu ya. Mungkin kalau itu tuh biasanya saya bilangnya poke holes. Jadi kalau ada satu tesis ya kita coba coba tusuk-tusuk bocor nggak nih gitu kan. itu tuh tes ini banget gitu kan. Jadi bocor nggak nih. Nah ternyata misalnya ada satu atau dua yang bocor, itu masih oke lah. Saya rasa story-nya masih intact. Tapi kalau bocornya banyak banget, nah itu story-nya yang ya berarti kemarin tuh kita salah kenapa? Oh ternyata bocornya banyak. Nah gitu. Terus di bursa saham juga ada istilah goreng gitu ya. Kita omongin ya. Boleh. Itu tujuannya sebenarnya apa? Oke, satu pastinya ingin supaya sahamnya naik kan gitu ya, digoreng gitu. Tapi kalau saya perhatiin ada satu saham atau dua gitu ya, yang seolah-olah tiap hari digoreng gitu loh. Tahu ya? Iya, enggak pasti ada sih. Jadi kalau saham gorengan itu terus terang, kalau lagi-lagi ya, kalau ada saham gorengan tuh saya selalu bilangnya secara fundamental doesn't make sense. Yes. Atau secara story nggak ada story-nya, yes. gitu kan. Yeah. Kadang-kadang saham gorengan ada story-nya. Iya.
gitu kan. Ada. Malah keseringan ada story-nya baru baru diinin kan. Tapi ada saham yang tiap hari digoreng. Ya, kalau I noticed that. kalau yang goreng kan bukan kita juga ya, jadi nggak tahu ya. Karena saya pikir akhirnya, apakah ini memang mau cari Rp5 per saham atau apa ya tiap harinya gitu ya? Itu sih ya maksudnya gini ya, kalau saham itu naik terus, memang kan kita sebagai trader ya. Karena akhirnya saham itu nggak naik terus, tapi cuma di situ aja naik 5-10, 5-10, 5-10, 5-10 itu begitu aja gitu loh. Enggak, kalau itu bukan digoreng lah. Itu apa namanya? Kalau 5-10 mah ya stabilisasi aja gitu kan. Karena nggak ada news tapi volumenya tinggi gitu loh. Oh, ya nggak tahu ya kalau itu sih agak aneh gitu ya. Tapi memang kalau gini, kalau secara perusahaan mau sahamnya stabil gitu kan. Kalau sahamnya terlalu volatile juga nggak ada yang mau beli. Tapi lagi-lagi it's a balance, karena kalau sahamnya banyak volume ya itu yang institusi yang besar tuh biasanya mau. Karena kalau mereka mau jual lebih gampang. Nah, jadi kadang-kadang kalau liquid. Jadi kadang-kadang kalau memang saya nggak tahu apa itu gorengan apa enggak, tapi kalau volumenya bagus, itu lebih dilirik daripada yang volumenya nggak bagus gitu kan. Jadi ada satu sisi di mana ya volumenya bagus, itu menarik perhatian investor yang besar. Itu satu. Kedua, memang kalau harga saham itu kan kadang-kadang menentukan. Ya, kalau mereka mau raise funds, kalau mereka mau ambil loan, mereka mau apa gitu kan. Nah, itu juga sebenarnya it's good for them on that side juga gitu. Jadi kalau harga sahamnya naik ya mereka mungkin bisa bilang kita sahamnya ini kok strong gitu kan. Stabil gitu. Tapi ya sebenarnya kalau kelihatan banget itu gorengan ya nggak bagus juga gitu kan. Investor bilang, lo goreng, lo saham lo harganya itu nggak bener tuh kan gitu ya. Iya, tapi itu dia kayak it's for me I don't look at yang saham gorengan gimana gitu kan. Jadi balik lagi ada story-nya apa enggak. Dan satu step lagi evaluasi gitu kan. Kalau menurut saya story-nya harusnya cuma naik 100 per saham. Terus dia udah naik 500 ya saya bilang ya mungkin bisa naik, tapi story-nya dan fundamentalnya valuasinya udah lewat ya. Kalau mau coba investasi atau mau spekulasi di situ silahkan. Tapi kalau menurut saya gini. Jadi kalau saham gorengan tuh biasanya kalau kita udah sadar itu gorengan biasanya udah di atas ya. Gitu kan? Udah telat ya. Iya. Karena yang goreng duluan kan gitu ya. Iya, nah kecuali kita tahu ada yang beli minyaknya gitu kan. udah disiapin nah gitu baru. Tapi itu maksudnya jarang. Saya sendiri sih belum pernah dapat. Nah, itu kan dikenal juga insider trading gitu ya. Ini udah mulai lagi compliance ya. Telepon bunyi nih. Enggak, maksudnya kalau ya kita kan banyak juga nonton film lah kita bilang. Ya, itu kan cerita insider trading itu pasti ada di mana-mana kali ya. Ya, termasuk pasti juga di Jakarta ada aja gitu ya. Ini apa namanya? Senyata apa sih? Senyata apa? Nyata sih, nyata gitu. Tapi biasanya in my experience, because I work in the bigger securities tuh nggak ada. Tapi kalau celah-celah ya ada. Celah-celah ada. Nah, di bigger securities itu memang kita mencoba menutup semua celah gitu kan. Sampai di beberapa tuh nggak boleh ada handphone di dalam trading room. Jadi nggak bisa order sendiri gitu kan. Jadi order semua lewat telepon, lewat screen itu kan nggak ada untuk kita sendiri. Nah itu dijaga gitu. Jadi kalau kita memang reputable company jarang gitu. Tapi kan of course sekuritas tuh Indonesia banyak banget kan. Jadi saya nggak tahu ada berapa ya sekuritas Indonesia. Kayaknya banyak banget tuh. Hampir 100 mungkin. 100-an ada ya? Mungkin. Saya lupa, harus lihat IDX dulu kalau ini. Tapi banyak gitu. Dan itu kan ya kita nggak tahu ya channelnya lewat mana aja. Kadang-kadang kan kita bisa lewat telepon, bisa handphone, satu bisa di komputer gitu kan. Padahal yang beli sini, yang jual sini gitu. Bisa. Nah, kalau insider trading pasti ada. Kadang-kadang yang namanya bilangnya non public information.
Nah itu pasti ada lah, nggak mungkin nggak ada non public. Kayak result aja Iya. yang Risetnya di luar yang tahu. iya kan harus sehari sebelumnya sebelum dikasih ke ini kan udah tahu. Karena saya pernah di WhatsApp sama teman gitu ya. Dia tahu besoknya itu saya mau ngomong ke sekuritas. Ya. Ini lucu-lucu aja sih. Iya. Le, Pak, besok ngomong di sekuritas ya? Iya, kenapa? Bilang bagus ya harga. Biar ku beli sekarang. Iya. Ya itu bisa juga sih. Maksudnya gini ya, maksudnya kalau kita ngomong kan if they know that kita biasanya benar gitu kan dan kita tahu informasi banyak ya mereka mungkin bakal ngikut gitu. Tapi udah gitu ininya kan apa saya balikin lagi pertanyaannya perusahaan sawit yang sekarang ada di IDX ada berapa gitu kan. Dan ini investor-investor Ya, mau masuk yang sih? mana gitu. Ada berapa Saya sih? nggak tahu. Yang 3 ya ada ya Salim Group dan Sinawas Group lah ya. Ya. Yang gedenya gitu kan. Dan ada juga sekarang yang kecil-kecil tapi mungkin lagi naik daun. Saya rasa 5 mungkin. Nah, yang mungkin diliatin sama investor besar gitu ya. Tapi itu juga ada kalau institusional ya mereka lagi ngeliatin sawit apa enggak. Dari portfolio mereka mau taruh sawit berapa persen, 5%, 10%, itu kan sesuatu yang kita nggak bisa tahu ya. Dan kalau misalnya kita udah bilang bagus, mereka mau masuk yang mana gitu kan. Nah itu juga tricky tuh gitu. Jadi kalau untuk untuk saham-saham perusahaan sawit yang lebih sering diperhatiin itu apa? Untuk saat ini ya, yang pasti likuiditas. Likuiditas pasti. Itu mau dari 10 tahun yang lalu juga likuiditas. Karena kadang-kadang kebanyakan saham sawit mungkin nggak seliquid itu. Dan sekarang justru karena isu-isu lainnya lagi turun kan. Nah ini yang saya mungkin agak-agak bukan sensitif sih, tapi yang lagi hot ya, ESG Pak. Ya kan, ESG ya mungkin selama ini juga kan yang diomongin udah setahun 2 tahun soal green and all those things lah ya. ESG itu sekarang limitnya di investor asing 20%, cuma boleh 20% yang enggak ESG. Jadi dari 100% nih 80% harus itu yang harus ESG. Ada ESG. 20 mungkin yang ini. Kabarnya di 2023 itu dari 20 mau dijadiin 5 atau 10 tergantung ini ya, tergantung merekanya ya, tergantung organisasinya gitu. Tapi ya maksudnya yang non ESG ini secara volume akan mengecil lagi dari 20 minimal setengahnya gitu kan. Mungkin sampai 5/4. Dan mereka saham-saham yang sudah ada juga akan ketinggalan lah dalam tanda kutip. Jadi saham-saham yang sekarang yang mungkin nggak ESG ya nantinya secara persentase akan diturunkan. Gitu. Dan aktivitasnya juga akan turun bagi si saham tersebut. Iya benar. Nah balik lagi ke yang liquidity tadi kan. Kalau misalnya nggak liquid, ya lebih nggak dilihat lagi. Nah makanya sekarang tuh memang kalau saham sawit tuh dilihatnya apakah dia RSPO. ISPO, RSPO. Ya. Seberapa banyak dari perkebunan yang sudah punya sertifikat itu? Jadi kalau misalnya dia udah ada RSPO, terus sekarang tuh sebenarnya ada ESG ratingnya gitu kan. Itu tuh udah kayak. Itu dari mana ESG ratingnya? Saya lupa ya Pak itunya namanya. Tapi itu juga kalau misalnya itu ratingnya kayak udah rating pinjaman, triple A, triple B, double B, double A gitu. Nah itu tuh udah ada ratingnya. Nah makin bagus rating itu ya berarti sekarang ceritanya kan balik lagi ke yang tadi kan, sekarang kita ada di yang ada yang di 5%, 10% itu, atau kita ada yang di 90-95% itu gitu kan. Nah itu tuh menurut saya sih ngaruh sekali ya ke saham-saham. Jadi ya itu salah satu mungkin yang harus dipikirkan lah. Tapi balik lagi kayak sebagai perusahaan kita peduli nggak kalau saham kita naik gitu kan. Kalau kita memang kita nggak mau fundraising, kalau kita nggak mau terlalu ini ya sebenarnya sih nggak masalah. Wis lah, diam aja lah. Iya, nggak ada isu ya udahlah biarin aja kan gitu ya. Iya, jadi kan balik lagi ke situ gitu. Tapi ya gitu kalau pertanyaannya kira-kira yang lagi diliatin apa ya dua itu, liquidity dan balik lagi ke ESG.
Dan of course di performance ya, quarterly performance juga. Yes, of course. Secara itu ya growth, revenues dan segala macam itu ngaruh. Gitu. Dan ini akan masuk berapa? Q3 bentar lagi selesai. September kan Q3 kan. Jadi kalau September udah selesai, biasanya berapa lama ya? Misalnya untuk report Q3 munculnya Oktober. Ada deadline-nya nggak yang seperti itu? Deadline-nya tuh sebenarnya dulu 31. Oktober itu 30 apa 31? Pokoknya 31, akhir Oktober. 31 ya. 1 bulan. Iya, 1 bulan setelahnya 31 itu benar-benar harus sudah keluar. Ya kalau nggak keluar ya ada penaltinya gitu, kalau di IDX. Tapi ini lagi pandemi ya, jadi lagi di relax. Jadi akhir Oktober atau enggak ya paling nggak sampai November. Akhir November. Oke, tapi kan kalau sawit sendiri kan sebenarnya dari in term of production ya, ini kan relatingnya ke sales. Ya. Itu kan peak month-nya itu sebenarnya kan September. Ya, normal September. Nah, kalau dia reportnya keluarnya Oktober, akhir atau November, mungkin udah ketahuan. Agak terlalu telat untuk tahu bahwa dia good performance itu enggak. Gitu. Karena kan masing-masing, ini cara berpikir saya. Ini hanya opini ya, opini. Misalnya si A gitu ya, saham si A gitu ya, dia performance-nya dari production-nya bagus. Kalau si B terus keluar lagi ya, performance-nya kurang. Kalau sama-sama keluar kan enak dilihat gitu ya. Tapi kalau satu keluar 31 Oktober atau 30 Oktober, satu keluarnya lagi karena direlaksasi tadi tanggal 15 November. Ya. Tapi salah sih yang 15 September November juga ya. Ya. Kenapa dia nggak ini ya? Okay. Tapi ya saya cabut opini. Tapi kadang-kadang kita nggak usah perbandingin satu sama lain juga kan. Kadang-kadang yang history aja gitu kan. Jadi September misalnya memang September itu bagus ya, September tahun lalu gimana? Year on year gimana? Gitu kan, apakah produksinya bagus atau enggak? Kalau secara pricing kita tahu lah untuk tahun ini pasti lebih bagus gitu kan. Pricing yes. Dan tapi cost akan naik loh. Pupuk agak harga pupuk. Karena semua komoditi yang lain naik kan, gas apa segala macam. Nah, itu sama sebenarnya kan pasti udah ada ekspektasi ya. Kalau di market itu kira-kira September bagus nih. Jadi yang sering kita lihat di sekuritas itu berapa persen dari ekspektasi kita. Gitu. Jadi kalau menurut kita mungkin pendapatan dia harusnya 100 billion untuk 3Q. Nah kemarin yang 3Q ini bagus apa enggak termasuk yang September yang gitu kan. Di atas 100 apa di bawah 100. Nah kalau ada surprise ya itu bisa jadi lebih bagus gitu. Jadi lebih di situnya sih, dan kalau ternyata yang surprise yang perusahaan A lebih bagus dari perusahaan B gitu, surprise-nya ya semua orang masuk ke perusahaan. Ya, ini kan dia ngomongnya fundamental loh. Ya. Tapi udah gitu lihat chartnya. Unlike me, charting. Nah kalau udah ada story-nya surprise baru lihat chartnya nih kira-kira gitu. Volumenya ntar lagi bagus nih karena surprise gitu. Karena ya report itu kan memang penting ya. Ya setiap perusahaan pasti ntar ini gue mesti buat report untuk saham kan gitu ya. Itu selalu kayak ada kejar tayangnya kan gitu. Makanya tadi saya tanya kalau setiap kali quarter selesai itu berapa lama dikasih waktunya gitu. 1 bulan biasanya. So nah kalau beberapa perusahaan mungkin ada nggak strateginya kapan kira-kira dikeluarkan? Saya rasa ada sih, tapi jarang ya. Maksudnya secara quarter kan itu memang ada deadline-nya gitu ya, tanggal 31. Ya mungkin kalau mereka mau apa ya kejadiannya tuh harus diinin banget gitu kali ya. Jadi mungkin ada ya misalnya mereka mau ada rights issue atau rights issue kan mereka mengeluarkan saham. Atau mereka mau ada placement. Nah, placement tuh berarti mungkin mereka sempat buyback, ada treasury shares, terus mereka mau jual lagi. Itu kadang di timing, maksudnya ya mereka keluarin dulu numbers yang kurang lebih bagus, ya udah gitu mereka akan rights issue gitu.
Jadi udah ini dulu baru umumin rights issue-nya. Ya kayak gitu sih Nah, ada. terakhir, ini kan peralatan canggih kita ya, udah mulai canggih, komunikasi, handphone dan segala macam. Kerasa nggak dengan adanya, kan banyak itu, kalau kita jalan ada iklan investasi saham memakai apps. Oh iya. Ya, itu kan sangat banyak ya sekarang. Oh iya. Itu pengaruh nggak dengan itu yang mempengaruhi volume individual tadi ya? Iya. Karena jadi, kemudahan. Jadi sekarang Tapi apakah ada syarat untuk individu untuk bisa bermain saham? KTP, NPWP. Itu doang. Iya. Jadi kayak buka akun bank aja. Jadi kalau syarat sih itu aja gitu. Jadi kayak buka akun bank, udah gitu kan kita bisa deposit duit. Sama, kita bisa deposit duit di app itu. Apalagi sekarang digital banking kan. Jadi buka digital bank, buka digital security gitu. Udah, nggak tinggal apa sih sekarang tuh selfie ya. Selfie, KTP, terus selfie, KTP, selfie, terus NPWP. Terus paling apa ya nomor telepon, apa segala macam ya, dan formulir bisa biasa lah trading. ya. Iya, udah gitu bisa trading. Nah itu juga memang itu sangat berpengaruh sih. Jadi yang tadinya apa sih mungkin kita harus beli komputer yang berapa juta apa segala macam gitu kan, sekarang udah ada HP gitu kan, asal itu smartphone yang screen-nya bisa di touch, which is almost everything gitu kan, ya udah itu bisa gitu. Nah dari kalau ada data mungkin ya yang 70% individual tadi ini bisa tahu nggak ini apakah melulu atau mayoritasnya itu penduduk perkotaan? Oh belum. Itu belum. Apakah sudah ada studi ke sana? Belum sih. Mungkin udah ada ya. Cuma saya belum lihat. Apakah itu di perkotaan? Saya rasa iya. Kebanyakan iya. Kalau pedesaan. Karena ini kan masalah gadget ya. Iya. Sebenarnya gitu ya. Kalau gadgetnya orang di pelosok sana bisa nonton YouTube saya, ya, artinya bisa main saham. Harusnya bisa. Gitu ya. Iya. Iya. Jadi kan yang penting ada koneksi ya. Ya ada koneksi lah. Iya. Data apa segala macam. Kalau udah ada datanya, udah ada HP-nya, saya nggak ngelihat kenapa enggak gitu sih. Tapi mungkin kan kalau itu ya kalau cuma sekedar buka, udah gitu baca yang di situ, udah gitu main ya bisa gitu. Tapi kalau mau informasi apa segala macam ya itu mungkin jadinya beda ya antara perkotaan dan ini gitu kan. Terus lagi mungkin kalau di pedesaan ya apa namanya? Karena kalau orang sawit kan banyak juga gitu yang di pedesaan sana. Siapa tahu ada beberapa petani sawit yang mau bermain saham kan bisa. Kalau bisa dipakai HP itu WA nonton YouTube saya bisa main saham loh. Bisa. Nanti tiba-tiba dari yang 70% berubah menjadi 80% gitu ya. karena semua bermain saham terus sudah nonton tagar-tagar podcast. Iya, ya ini bisa kok, bisa. Tapi belum mungkin belum dilihat ya apa data itu apa di mana mereka itu masih belum ada. Kita harus nanya kayak ke Telkom, Indosat gitu. Sebenarnya tuh data. Sebenarnya kalau memang data itu lebih apa kayak heat map-nya di mana, kurang lebih kayak gitu sih. Jadi data itu sebenarnya lebih banyak megabyte-nya di mana gitu ya. Ya itu saya rasa sih mirip lah gitu kan. So harusnya sih di sana-sana gitu. Oke. Andi, terima kasih sudah hadir. Informasi yang menarik ya. Ada gadget, bisa nonton saya, bisa main saham, ya kan? Anda bisa jadi spekulan atau bisa investor, gitu ya. Itu adalah pilihan. Dan ya, teknologi memudahkan kita untuk melakukan apa saja. Banyak hal yang bisa kita lakukan dengan gadget yang kita punya, termasuk bermain saham. Ya. Ini bukan tawaran atau encouragement atau apapun ya. Ini hanya sekedar informasi kepada para pendengar, pada penonton, teman-teman semua. Ada yang bisa lakukan hal yang lain dengan gadget yang Anda pegang sekarang. Sekali lagi, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Tidak melulu sawit, ada juga sawit sedikit, tapi ada pengetahuan atau informasi baru yang bisa kita terima di channel Tagar Togar Podcast ini. Jangan lupa subscribe, like, dislike, berikan komen,
sharing kepada teman-teman lainnya untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perkelapa sawitan Indonesia atau informasi-informasi umum seperti pembicaraan mengenai saham tadi. Sampai jumpa.